Di video ini kita akan melihat megastruktur terbesar yang pernah dibangun di atas air. Jadi mari kita mulai. Nomor 10. Penghalang banjir Mos di Venesia. Bagi yang belum tahu, ada penghalang besar di bawah laut yang bisa melindungi Venesia dari banjir besar. Sistem ini disebut MOST. Sistem ini terdiri dari 78 gerbang baja besar. Gerbang-gerbang ini ditempatkan di 3 pintu masuk yang menghubungkan Laguna Venesia dan Laut Adriatik. Saat permukaan air normal, gerbang-gerbang ini tergeletak di dasar laut. Gerbang-gerbang ini tersembunyi di dalam struktur beton besar. Mereka tidak terlihat dari permukaan. Air dan kapal juga bisa lewat dengan bebas. Namun, ketika ada pasang laut yang sangat tinggi atau gelombang pasang badai yang mendekat, gerbang-gerbang tersebut diisi dengan udara bertekanan. Udara mendorong air keluar dari setiap gerbang. Karena itu, gerbang-gerbang ini mengapung dan perlahan-lahan berdiri tegak. Ketika semua gerbang sudah terangkat, mereka dapat menahan air dari Laut Adriatik. Air laut yang sangat tinggi tidak bisa masuk ke laguna. Karena itu, kemungkinan Venesia kebanjiran jadi berkurang. Kota ini membutuhkan perlindungan seperti ini karena letaknya yang rendah. Venesia dibangun di atas banyak pulau kecil di dalam sebuah laguna yang dangkal. Kota ini memiliki banyak kanal, gereja tua, rumah, alun-alun, dan bangunan yang sudah berdiri selama ratusan tahun. Namun, di beberapa bagian Venesia, tanahnya perlahan-lahan tenggelam. Pada saat yang sama, permukaan laut juga terus naik. Ketika pasang tinggi, angin kencang, dan gelombang pasang badai terjadi bersamaan, air dari laguna meluap ke kota. Penduduk Venesia menyebutnya aqua alta atau air pasang tinggi. Ketika ini terjadi, jalanan, toko, rumah, gereja, dan alun-alun terendam banjir. Salah satu yang pertama kali kebanjiran adalah lapangan Santo Marcus, karena ini adalah salah satu bagian terendah di kota. Pada tahun 1966, Venesia mengalami salah satunya dalam banjir terparah dalam sejarahnya. Kota ini kembali mengalami banjir besar pada tahun 2019. Tinggi pasang air mencapai 187 cm. Air masuk ke dalam toko-toko dan gedung-gedung. Banyak barang dan bagian penting kota yang rusak. Karena banjir yang terjadi berulang kali, pemerintah Italia merancang cara untuk menahan air sebelum sampai ke Venesia. MOS sudah mulai dipelajari sejak tahun 1980-an. Tapi butuh waktu bertahun-tahun sebelum selesai. Desainnya harus dipelajari, dampaknya terhadap lingkungan, cara membangunnya, dan penggunaan gerbang yang tepat juga harus dipertimbangkan. Biaya proyeknya juga membengkak hingga lebih dari 5 miliar euro. Bahkan sempat terjadi skandal korupsi besar. Pada tahun 2014, banyak pejabat dan pengusaha dituduh menerima suap dan mengambil uang dari proyek tersebut. Karena hal ini, pembangunan semakin tertunda. Pada 3 Oktober 2020, MOS pertama kali digunakan sepenuhnya untuk melawan pasang tinggi. Gerbang-gerbang diangkat sebelum air laut yang berlebihan masuk ke laguna. Air di dalam laguna tetap lebih rendah. Karena hal ini, pusat Venesia terhindar dari banjir parah yang diperkirakan. Sejak saat itu, gerbang-gerbang digunakan setiap kali ada ancaman pasang yang berbahaya. Namun, MOS tidak bisa menyelesaikan semua masalah Venesia. Sistem ini tidak dapat menghentikan kenaikan permukaan laut. Sistem ini juga tidak dapat mencegah perlahan-lahan tenggelamnya kota. Ini hanyalah solusi sementara yang menahan air laut yang berlebihan. Gerbang-gerbang itu juga tidak bisa tetap terangkat dalam waktu yang lama. Laguna membutuhkan aliran air masuk dan keluar secara teratur. Hal ini penting bagi ikan, tumbuhan, dan kehidupan lain di daerah tersebut. Ketika gerbang-gerbang ditutup, kapal-kapal besar juga kesulitan untuk masuk dan keluar. Oleh karena itu, gerbang-gerbang ini hanya diangkat ketika benar-benar diperlukan. MOS bukanlah jawaban permanen untuk semua masalah Venesia. Namun untuk saat ini adalah perlindungan terbesar kota tersebut terhadap banjir besar. Di bawah air terdapat 78 gerbang besar yang siap terangkat ketika seluruh Venesia terancam. Nomor 9, jembatan dan terowongan bawah air Öresund. Ada jalur penyeberangan antara Denmark dan Swedia yang dimulai sebagai jembatan, namun tiba-tiba menghilang di tengah laut. Jalur itu tidak terputus, bagian selanjutnya memang sengaja diletakkan di bawah air. Ini adalah Öresund Fixing. Jalur ini menghubungkan Copenhagen di Denmark dan Malmö di Swedia. Seluruh jalur penyeberangan ini memiliki panjang hampir 16 km, terdiri dari 3 bagian utama. Pertama adalah jembatan sepanjang hampir 8 km dari Swedia. Kedua adalah sebuah pulau buatan di tengah air. Ketiga adalah terowongan sepanjang 4 km yang menuju ke Denmark.
Jika kamu bepergian dari Swedia, kamu akan melewati jembatan Cable Stayed yang besar terlebih dahulu. Jembatan ini memiliki menara-menara tinggi dan kabel baja besar yang menopang bagian tengah jembatan. Di bagian atas, mobil dan truk melintas. Di bagian bawahnya, kereta api yang lewat. Setelah melewati jembatan, kamu akan sampai di pulau buatan yang disebut Peberholm. Di sini, jalan raya dan rel kereta perlahan-lahan menurun. Sampai akhirnya, keduanya masuk ke terowongan di bawah laut. Setelah menempuh 4 km terowongan itu keluar di dekat bandara Copenhagen. Tapi kenapa jembatannya tidak diteruskan saja sampai Denmark? Alasan utamanya adalah bandara. Bandara Copenhagen sangat dekat dengan Denmark, tepat di ujung jembatan penghubung. Jika mereka membangun jembatan tinggi di bagian itu bisa menjadi penghalang bagi pesawat yang mendarat dan lepas landas. Jalur untuk kapal-kapal besar juga harus tetap terbuka. Banyak kapal yang melewati Selat Horizon. Jika ada bagian jembatan yang tinggi atau rendah di tempat yang salah, itu bisa menghalangi jalur pelayaran. Jadi daripada meninggikan jembatan, mereka menurunkan jalan dan rel kereta di bawah laut. Dengan cara ini, pesawat bisa lewat dengan bebas di udara. Kapal-kapal juga bisa lewat dengan bebas di atas air, sementara mobil dan kereta lewat di bawah mereka. Terowongan ini tidak digali seperti terowongan biasa. Para insinyur membuat bagian-bagian beton besar di sebuah lokasi konstruksi terlebih dahulu. Setiap bagian kemudian dibawa ke laut. Setelah itu, setiap bagian ditenggelamkan satu persatu ke bagian dasar laut yang sudah digali. Bagian-bagian tersebut disambungkan dan kemudian ditutup. Ada terowongan terpisah untuk kendaraan dan terowongan terpisah untuk kereta api. Ada juga jalur darurat yang bisa digunakan jika terjadi kecelakaan, kebakaran, atau jika orang-orang perlu dievakuasi. Pulau Peverholm juga sangat penting. Itu bukan pulau alami. Pulau ini dibuat menggunakan batu, pasir, dan material yang digali dari dasar laut saat pembangunan jembatan dan terowongan. Panjangnya sekitar 4 km. Tidak ada yang tinggal secara permanen di sana. Pulau ini juga tidak dijadikan kawasan wisata besar atau kawasan permukiman. Setelah konstruksi selesai, pulau ini dibiarkan begitu saja. Ada tumbuhan yang tumbuh di sana. Kunjungan manusia juga dibatasi agar alamnya tidak rusak. Seiring berjalannya waktu, tempat ini menjadi rumah bagi burung, serangga, tumbuhan, dan hewan kecil lainnya. Dipelajari juga dengan seksama dampak proyek ini terhadap laut. Selat Horizon adalah jalur air penting yang menghubungkan Laut Baltik dan Laut Utara. Jika tiang-tiang jembatan dipasang secara tidak tepat, hal itu bisa menghambat atau mengubah aliran alami air. Ini bisa mempengaruhi proses oksidasi, kadar garam air, ikan, dan kehidupan laut lainnya. Karena itu, para insinyur menyesuaikan jarak dan bentuk tiang-tiang agar air tidak terlalu terhalang. Mereka juga memantau kondisi laut sebelum, selama, dan setelah konstruksi. Jembatan ini juga memberikan dampak besar bagi Denmark dan Swedia. Sebelumnya, feri penyeberangan adalah transportasi langsung utama antara Copenhagen dan Malmö. Para penumpang harus menunggu, naik kapal, dan menyeberangi laut. Ketika Horizon Street Link dibuka pada 1 Juli 2000, perjalanan menjadi lebih cepat dan lebih mudah. Mobil, truk, dan kereta api sekarang bisa langsung melintas. Sekarang banyak orang tinggal di satu negara tetapi bekerja atau belajar di negara lain. Pengiriman produk dan perjalanan ke Bandara Copenhagen juga menjadi lebih cepat. Karena hal ini, bisnis, pekerjaan, dan transportasi antara Copenhagen dan Malmö menjadi lebih terhubung. Namun, Denmark dan Swedia tetap merupakan dua negara yang berbeda. Masih ada pemeriksaan perbatasan yang bisa memperlambat perjalanan. Hal terbaik dari proyek ini adalah cara proyek ini menjawab banyak masalah. Harus ada jalur untuk mobil dan kereta. Kapal-kapal tidak boleh terhalang. Pesawat-pesawat di dekat bandara harus tetap aman. Dan aliran alami air laut harus tetap terjaga. Jadi mereka membangun jembatan yang turun ke sebuah pulau buatan dan berlanjut sebagai terowongan di bawah air. Hilangnya jembatan di tengah laut bukanlah sebuah kesalahan. Itulah bagian terpenting dari seluruh desain. Nomor 8. Jembatan Hong Kong-Zhuhai-Macau adalah sistem penyeberangan laut terpanjang di dunia. Jembatan ini memiliki panjang total 55 km dan menghubungkan Hong Kong, Zhuhai, dan Macau di Tiongkok Selatan. Ini bukan hanya sebuah jembatan lurus saja. Jembatan ini terdiri dari jembatan panjang, pulau buatan, dan terowongan di bawah laut. Bagian utamanya memiliki hampir 23 km jembatan. Saat sampai di tengah laut, jalan menurun ke sebuah pulau buatan dan masuk ke terowongan bawah air sepanjang 6,7 km.
Di ujung lain terowongan, jalan muncul kembali di pulau buatan lain sebelum melanjutkan sebagai jembatan. Bagian ini dibuat sebagai terowongan agar jalur utama kapal kargo besar tetap terbuka. Alih-alih kapal lewat di bawah jembatan tinggi, mereka melintas di atas terowongan, sementara kendaraan berada di bawah laut. Pembangunannya sulit karena jalur pelayaran sangat aktif. Daerah ini juga sering diterpa badai besar. Seluruh jalur penyeberangan juga dirancang agar tahan terhadap angin kencang dan gempa bumi. Ada juga lumba-lumba putih Tiongkok di sekitar muara Sungai Mutiara. Jadi dampak konstruksi terhadap habitat mereka harus diawasi dengan ketat. Konstruksi utama dimulai pada tahun 2009 dan jalur penyeberangan dibuka pada 24 Oktober 2018. Karena itu perjalanan antara Hong Kong, Zhuhai, dan Macau menjadi lebih cepat. Dulu perjalanan darat yang panjang itu mahal. Sekarang bisa diselesaikan dengan perjalanan yang lebih singkat, tergantung pada lalu lintas dan pemeriksaan perbatasan. Yang paling mengagumkan di sini adalah desainnya. Ketika kapal harus lewat, mereka tidak meninggikan jembatan. Sebaliknya, mereka menurunkan seluruh jalan ke bawah laut. Nomor 7, Thames Barrier. Ada gerbang baja besar di Sungai Thames yang melindungi London dari banjir besar. Inilah Thames Barrier. Penghalang ini terletak di Woolwich di bagian timur London. Terdapat 10 gerbang baja yang menghalangi. Pada satu bagian lebarnya lebih dari 500 meter. Ketika air dalam kondisi normal, gerbang utama berada di bawah sungai. Karena itu kapal-kapal bisa lewat dengan bebas. Namun ketika ada air pasang tinggi yang datang dari laut utara, gerbang-gerbang tersebut diangkat dan diputar. Ketika gerbang-gerbang ini ditutup, gelombang badai dapat dihalangi sebelum mencapai pusat London. Hal ini penting karena badai yang kuat di laut utara dapat mendorong air dalam jumlah sangat besar ke Sungai Thames. Jika badai ini terjadi bersamaan dengan pasang tinggi, sungai bisa meluap dan membanjiri bagian-bagian rendah kota. Rumah, bisnis, sistem transportasi, dan gedung-gedung pemerintahan penting bisa terdampak. Konstruksi dimulai pada tahun 1974. Barrier tersebut mulai beroperasi pada tahun 1982 dan secara resmi dibuka pada tahun 1984. 4 gerbang terbesar memiliki lebar 61 meter masing-masing. Setiap gerbang memiliki berat lebih dari 3.000 ton. Mereka dapat menutup seluruh barrier dalam waktu sekitar 90 menit. Namun, hal ini harus dilakukan sebelum air pasang datang. Itulah sebabnya para ahli banjir memantau cuaca, angin, pasang surut, dan pergerakan air di laut utara. Jika mereka melihat ada kemungkinan ancaman bagi London, mereka akan menutup barrier tersebut. Barrier ini telah digunakan berkali-kali sejak mulai beroperasi. Namun, risikonya semakin meningkat karena kenaikan permukaan laut dan perubahan iklim. Dulu, umur desain utamanya diperkirakan hanya sampai tahun 2030. Namun menurut Badan Lingkungan Hidup Inggris, barrier ini masih bisa terus melindungi London hingga sekitar tahun 2070 berkat perawatan dan peningkatan. Ini juga termasuk dalam rencana Thames Estuary 2100. Tujuan dari rencana ini adalah untuk memperkuat pertahanan banjir London hingga akhir abad ini. Saat ini, Thames Barrier terus berjaga. Penghalang ini tetap tenang ketika sungai dalam keadaan normal. Namun ketika air naik, gerbang-gerbang besarnya menjadi pertahanan utama bagi seluruh London. Bendungan utama ini adalah Bendungan Itaipu. Di perbatasan Brasil dan Paraguay, terdapat salah satu bendungan pembangkit listrik tenaga air terbesar di dunia. Inilah Bendungan Itaipu. Bendungan ini dibangun di Sungai Paraná dan dikelola bersama oleh Brasil dan Paraguay. Bendungan ini menghasilkan listrik dengan memanfaatkan arus air yang kuat dari waduk. Air dialirkan melalui turbin-turbin besar dan putaran ini digunakan oleh generator untuk menghasilkan listrik. Ada 20 unit pembangkit di bendungan ini, masing-masing mampu menghasilkan 700 megawatt. Jika digabungkan, bendungan ini memiliki 14.000 megawatt. Sebagian besar listrik Paraguay berasal dari sini. Bendungan ini juga menyediakan pasokan penting untuk Brasil. Seluruh bendungan memiliki panjang hampir 8 km dan bagian tertingginya mencapai 116 meter. Konstruksi besar dimulai pada tahun 1975. Untuk membangunnya, sebagian Sungai Paraná harus dialihkan terlebih dahulu. Para pekerja menggali saluran besar agar air bisa mengalir ke jalur lain sementara bendungan dibangun. Jutaan meter kubik tanah dan batu diangkat. Lebih dari 12 juta meter kubik beton juga digunakan untuk seluruh proyek ini. Namun, ada konsekuensi besar dari pembangunannya. Saat waduk diisi, area tanah yang sangat luas terendam air, termasuk di dalamnya hutan,
komunitas, dan air terjun Guaira yang dulunya merupakan salah satu sistem air terjun terkuat di dunia. Banyak keluarga dan komunitas adat juga kehilangan tempat tinggal dan tanah yang telah lama mereka gunakan. Jadi meskipun Itaipu menghasilkan listrik terbarukan, bukan berarti tidak ada dampak buruk terhadap lingkungan dan masyarakat. Salah satu bagian penting dari sejarahnya adalah perjanjian antara Brasil dan Paraguay. Berdasarkan perjanjian mereka, kedua negara memiliki hak atas setengah dari listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tersebut. Namun kebutuhan Paraguay lebih kecil. Jadi, kelebihan bagiannya diberikan atau dijual ke Brasil sesuai dengan sistem yang telah disepakati. Selama beberapa tahun, harga dan pembayaran untuk listrik ini menjadi sumber ketegangan. Karena hal ini, kedua negara telah beberapa kali membahas bagaimana membuat perjanjian mereka menjadi lebih adil. Itaipu tidak lagi selalu menjadi nomor satu dalam jumlah listrik yang dihasilkan setiap tahun. Namun, pembangkit ini tetap menjadi salah satu yang terkuat dan salah satu pembangkit listrik tenaga air terpenting di dunia. Pembangkit ini menyediakan begitu banyak listrik terbarukan. Bersamaan dengan itu, ini juga menunjukkan bahwa sebuah proyek energi yang sangat besar dapat memberikan manfaat yang besar. Namun, ini juga dapat menyebabkan hilangnya lahan, alam, dan komunitas secara permanen. Nomor 5, Viaduk Milo. Di Perancis Selatan ada sebuah jembatan yang sangat tinggi. Kadang-kadang jembatan ini tertutup oleh awan. Inilah Viaduk Milo. Jembatan ini membentang di atas lembah Tarn dan merupakan bagian dari jalan tol A75. Menara tertingginya mencapai 343 meter dari tanah hingga ke puncak. Ini lebih tinggi daripada Menara Eiffel. Jalan itu sendiri berada hampir 270 meter di atas lembah. Jembatan ini dirancang oleh insinyur Michel Verlodier dan arsitek Norman Foster. Konstruksi dimulai pada tahun 2001 dan jembatan dibuka pada tahun 2004. Karena lembahnya sangat dalam, tidak mudah membangun jalan saat berada di atas. Jadi bagian-bagian panjang dari jalan baja dibuat terlebih dahulu di kedua sisi lembah. Setelah itu, bagian-bagian tersebut perlahan didorong di atas pilar beton besar sampai kedua bagian bertemu di tengah. Dengan adanya jembatan ini, kendaraan tidak perlu lagi turun ke lembah dan melewati jalan sempit di Millau. Perjalanan antara Prancis Utara dan Selatan menjadi lebih cepat. Dari ketinggiannya, jalan ini tampak seperti jalan raya biasa saja. Namun di bawahnya terdapat sebuah lembah yang sangat dalam. Karena itu, Viaduk Millau bukan hanya sekadar jalur kendaraan. Jembatan ini juga merupakan objek wisata terkenal dan salah satu jembatan paling terkenal di Prancis. Nomor 4, Palm Jumeirah. Di Dubai ada sebuah pulau buatan besar yang berbentuk pohon palem. Inilah Palm Jumeirah. Ini bukanlah tanah alami sebelumnya. Pulau ini dibuat dengan mengambil sangat banyak pasir dari dasar laut dan menempatkannya di posisi yang tepat. GPS digunakan untuk mengikuti bentuk batang dan cabang pohon palem secara tepat. Sekitar 94 juta meter kubik pasir digunakan dalam proyek ini. Namun, pasir tersebut mudah terbawa oleh ombak. Itulah sebabnya mereka juga membangun pemecah gelombang besar berbentuk bulan sabit di sekitar pulau. Pemecah gelombang adalah penghalang panjang yang terbuat dari batu-batu besar. Panjangnya sekitar 11 km. Breakwater ini menyerap dan mengurangi kekuatan ombak sebelum air mencapai pulau. Konstruksi dimulai pada tahun 2001. Setelah beberapa tahun, para penduduk pertama mulai tinggal di sini. Sekarang ada rumah, apartemen, hotel, restoran, pantai, dan tempat wisata di pulau ini. Salah satu yang paling terkenal di sini adalah Atlantis Da Palm. Palm Jumeirah telah menambah garis pantai Dubai secara signifikan. Namun, konstruksi ini juga mengubah pergerakan alami air di daerah tersebut. Pada awalnya, pemecah gelombang terlalu tertutup, sehingga pertukaran air di dalam Palm tidak berjalan dengan baik. Karena itu, mereka membuat beberapa bukaan agar air laut lebih mudah masuk dan keluar. Ada juga laporan lama yang menyebutkan bahwa sebagian pulau ini sedikit bergerak atau tenggelam. Namun hal ini dibantah oleh pengembang dan tidak ada bukti yang jelas yang menunjukkan bahwa seluruh Palm Jumeirah terancam tenggelam. Yang jelas, pulau ini harus terus diawasi dan dirawat karena terbuat dari pasir dan berdiri langsung di atas laut. Palm Jumeirah adalah bukti bahwa manusia mampu menciptakan daratan baru di tengah perairan. Namun ini juga menunjukkan bahwa ketika laut diubah, kita juga harus menghadapi dampaknya terhadap ombak, arus air, dan lingkungan laut. Nomor 3, Bendungan Tiga Ngarai. Di Sungai Yangtze di Tiongkok terdapat Bendungan Tiga Ngarai. Bendungan ini memiliki kapasitas terpasang 22.500 megawatt. Oleh karena itu, ini adalah salah satu pembangkit listrik tenaga air terbesar di dunia.
Bendungan ini memiliki panjang lebih dari 2 km dan tingginya sekitar 185 meter. Di belakangnya terdapat sebuah reservoir yang sangat besar yang membentang hingga ratusan kilometer di Sungai Yangtze. Bendungan ini menghasilkan listrik dengan memanfaatkan arus air yang sangat kuat. Air dialirkan melalui turbin-turbin besar. Turbin ini memutar generator yang menghasilkan listrik. Bendungan ini juga membantu mengendalikan banjir dan memungkinkan kapal kargo besar melintasi sungai. Namun, proyek ini juga harus dibayar dengan konsekuensi yang sangat besar. Lebih dari 1 juta orang dipindahkan karena wilayah mereka terendam oleh reservoir. Rumah, ladang, kota, dan beberapa bagian dari kota mereka ikut tenggelam. Ada juga kuil kuno, makam, dan situs arkeologi yang ikut terendam air. Para ahli berusaha memindahkan atau mendokumentasikan beberapa artefak penting sebelum reservoir diisi. Namun, tidak semuanya bisa diselamatkan. Juga terjadi masalah seperti tanah longsor dan perubahan kondisi alami Sungai Yangtze. Ada juga klaim terkenal bahwa berat reservoir sedikit mengubah rotasi bumi. Hal ini bisa diukur dengan data yang dikeluarkan. Ini adalah peralatan yang sangat sensitif, tetapi efeknya sangat kecil dan tidak ada perubahan yang bisa dirasakan pada panjang 1 hari. Bendungan Tiga Ngarai menghasilkan listrik yang sangat banyak. Namun, ini juga jelas menunjukkan bahwa proyek besar dapat memberikan manfaat besar, sekaligus menimbulkan dampak permanen bagi manusia dan alam. Nomor 2, terowongan Channel. Di bawah Selat Inggris terdapat terowongan yang menghubungkan Inggris dan Prancis. Inilah terowongan Channel. Terowongan ini memiliki panjang total hampir 50,5 km. Sekitar 37 km dari terowongan ini berada di bawah laut. Oleh karena itu, ini adalah terowongan dengan bagian bawah laut terpanjang di dunia. Mobil biasa tidak bisa melewati terowongan ini sendirian. Mobil, truk, bus, dan sepeda motor diangkut menggunakan kereta khusus yang disebut Le Shuttle. Kereta penumpang Eurostar dan kereta barang juga melewati sini. 3 terowongan berdampingan dibangun. Ada 2 terowongan besar untuk kereta dan 1 terowongan layanan yang lebih kecil di tengah. Terowongan tengah digunakan untuk perawatan, keadaan darurat, dan evakuasi penumpang jika diperlukan. Konstruksi besar dimulai pada tahun 1988. Para pekerja dari Inggris dan Prancis menggali secara bersamaan menggunakan mesin bor terowongan besar. Saat mesin bergerak maju, mesin itu menggali batu, dan dinding terowongan langsung dipasangi lapisan beton. Pada tanggal 1 Desember 1990, 2 kelompok bertemu di bawah laut. Setelah konstruksi dan pengujian lainnya, terowongan Channel resmi dibuka pada tahun 1994. Karena itu sekarang orang bisa bepergian antara Britania dan daratan Eropa tanpa naik feri atau pesawat terbang. Perjalanan melintasi Le Shuttle sendiri hanya memakan waktu sekitar 35 menit. Konstruksinya mahal dan biayanya melebihi perkiraan awal. Namun hingga sekarang, terowongan ini masih digunakan setiap hari oleh kereta penumpang, kereta pengangkut kendaraan, dan kereta barang. Channel Tunnel seperti jalur kereta bawah tanah yang sangat panjang. Perbedaannya hanya lautlah yang berada di atasnya. Nomor 1, Delta Works. Sebagian besar wilayah Belanda berada di dataran rendah dan mudah terkena banjir. Oleh karena itu, negara ini membangun sistem besar yang terdiri dari bendungan, tanggul, pintu air, pintu penguras, dan penghalang gelombang badai. Inilah Delta Works. Proyek ini dimulai setelah banjir besar Laut Utara pada tahun 1953. Tanggul-tanggul rusak dan air menenggelamkan wilayah yang luas. Lebih dari 1.800 orang tewas di Belanda. Setelah bencana itu, pemerintah memutuskan untuk memperkuat perlindungan negara dari ancaman laut. Alih-alih menjaga garis pantai yang sangat panjang, mereka menutup atau memperkecil beberapa muara di mana gelombang badai mudah masuk. Delta Works terdiri dari banyak struktur pertahanan banjir besar di barat daya Belanda. Salah satu yang paling terkenal adalah Eastern Scheldt Barrier. Panjangnya hampir 9 km dan ada gerbang-gerbang besar yang bisa ditutup ketika ada bahaya banjir besar. Saat cuaca normal, gerbang-gerbang itu terbuka. Air laut bisa masuk dan keluar, jadi pasang surut alami tetap berlangsung dan ikan serta kerang tetap hidup di daerah itu. Ketika ada gelombang badai yang kuat, gerbang-gerbang itu ditutup agar air berlebih tidak masuk. Delta Works juga mencakup Maesland Barrier yang melindungi jalur menuju pelabuhan Rotterdam. Penghalang ini memiliki 2 gerbang raksasa yang bisa bergerak. Ketika ada gelombang badai yang berbahaya, gerbang-gerbang ini berputar ke tengah jalur pelayaran dan menutup seperti 2 pintu besar. Sistemnya bekerja secara otomatis. Komputer memantau tingkat air dan cuaca. Jika air mencapai ketinggian berbahaya, penghalang bisa ditutup.
Namun, itu tidak berarti Belanda akan aman selamanya. Permukaan laut terus naik. Oleh karena itu, pertahanan banjir juga harus diperkuat, diperbaiki, dan ditingkatkan. Namun, alasan mengapa Delta Works sangat penting sudah jelas. Di negara lain, bendungan dan pintu air hanya melindungi beberapa kota saja. Di Belanda, bendungan dan pintu air adalah bagian dari alasan mengapa sebagian besar negara tetap kering dan bisa dihuni.